Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Al-Munawara dengan nomor induk mahasiswa 206602101. Pada presentasi kali ini, saya akan membahas mengenai pemeriksaan kas dan setara kas. Silahkan disimak videonya sampai akhir. Ini adalah dua garis besar pembahasan yang akan saya bahas di dalam video presentasi saya. Yang pertama ada tujuan pemeriksaan kas dan setara kas. Terus yang kedua, prosedur pemeriksaan kas dan setara kas. Langsung saja kita ke pembahasan pertama mengenai tujuan pemeriksaan kas dan setara kas. Tujuan yang pertama yaitu untuk memeriksa apakah terdapat internal control yang cukup baik atas kas dan setara kas serta transaksi penerimaan dan pengeluaran kas dan bank. Internal control yang dimaksud itu ciri-cirinya seperti yang pertama, adanya pemisahan tugas dan tanggung jawab antara yang menerima dan yang mengeluarkan kas dengan yang melakukan pencatatan, memberikan otoritas atas pengeluaran dan penerimaan kas dan bank. Kemudian, ciri selanjutnya yaitu pegawai yang membuat rekonsiliasi bank harus lain dari pegawai yang mengerjakan buku bank. Rekonsiliasi bank dibuat setiap bulan dan harus ditelaah oleh kepala bagian akuntansi. Kemudian, ciri selanjutnya digunakannya impress fund system untuk mengelola kas kecil. Penerimaan kas, cek, dan giro harus disetor ke bank dalam jumlah seutuhnya. Lalu, uang kas disimpan di tempat yang aman dan uang kas harus dikelola dengan baik dan sebagainya. Kemudian, tujuan yang kedua yaitu untuk memeriksa apakah saldo kas dan setara kas yang ada di neraca per tanggal neraca betul-betul ada dan dimiliki oleh perusahaan. Maksudnya, auditor diharapkan agar yakin dengan benar-benar yakin bahwa saldo tersebut milik perusahaan, bukan milik pribadi direksi ataupun pemegang saham. Lalu tujuan selanjutnya yaitu untuk memeriksa apakah ada pembatasan untuk penggunaan kas dan setara kas. Kemudian, tujuan yang selanjutnya jika perusahaan menyisihkan sebagian dana yang dimiliki untuk keperluan pelunasan obligasi berikut bunganya, maka dana tersebut tidak dapat dilaporkan sebagai bagian dari kas di harta lain. Begitu juga jika ada saldo rekening giro yang dibekukan karena perusahaan tersangkut suatu masalah hukum, maka saldo tersebut tidak boleh dilaporkan sebagai bagian dari kas di harta lancar. Lalu untuk memeriksa seandainya ada saldo kas dan setara kas dalam valuta asing, apakah saldo tersebut sudah dikonversikan terhadap rupiah dengan menggunakan kurs dengan Bank Indonesia pada tanggal neraca, dan apakah selisih kurs yang terjadi sudah dibebankan atau dikreditkan ke laba rugi tahun berjalan. Tujuan selanjutnya yaitu untuk memeriksa apakah penyajian neracanya sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Lalu tujuan selanjutnya, untuk kas dan setara kas disajikan di neraca sebagai harta lancar. Kemudian, kas dan setara kas yang penggunaannya dibatasi dapat dimasukkan dalam aktiva lancar hanya jika pembatasan tersebut dilakukan untuk menyisihkan dana untuk melunasi kewajiban jangka pendek atau jika pembatasan tersebut hanya berlaku selama 1 tahun. Tujuan selanjutnya yaitu saldo kredit pada perkiraan bank disajikan pada kelompok kewajiban sebagai kewajiban jangka pendek. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu prosedur pemeriksaan kas dan setara kas. Tahap yang pertama yaitu memahami dan mengevaluasi internal control atas kas dan setara kas, serta transaksi penerimaan dan pengeluaran kas dan bank. Tahap selanjutnya yaitu buat stop schedule kas dan setara kas per tanggal neraca. Misalnya 31 Desember 2000 sekian. Atau kalau belum selesai boleh per 31 Oktober 2000 sekian atau 30 November 2000 sekian. Penambahan mutasi akan diperiksa kemudian apakah ada hal-hal yang tidak biasa atau tidak ada. Kemudian langkah selanjutnya yaitu melakukan cash count atau perhitungan fisik terhadap uang per tanggal neraca. Bisa juga sebelum atau sesudah tanggal neraca. Tahap selanjutnya yaitu mengirim konfirmasi atau dapatkan pernyataan saldo dari kasir dalam hal tidak dilakukan cash of name.
Lalu tahap selanjutnya mengirim konfirmasi untuk seluruh rekening bank yang dimiliki perusahaan. Kemudian minta rekonsiliasi bank per tanggal neraca, misalnya 31 Desember 2000 sekian. Kalau terpaksa, kalau belum selesai yang Desember, dapat diminta per 30 Desember 2000 sekian. Kemudian lakukan pemeriksaan atas rekonsiliasi bank tersebut. Lalu setelah itu, review jawaban konfirmasi dari bank, notulen rapat, dan perjanjian kredit untuk mengetahui apakah ada pembatasan dari rekening bank yang dimiliki perusahaan. Setelah itu, periksa interbank transfer kurang lebih seminggu sebelum atau sesudah tanggal neraca untuk mengetahui adanya cheating atau kecurangan dengan tujuan untuk window dressing. Langkah selanjutnya, periksa transaksi kas sesuai tanggal neraca sampai mendekati tanggal selesainya pemeriksaan lapangan. Seandainya ada saldo kas dan setara kas dalam mata uang asing per tanggal neraca, periksa apakah saldo tersebut sudah dikonversi ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca dan apakah selisih kurs yang terjadi sudah dibebankan atau dikreditkan pada laba rugi tahun berjalan. Kemudian, periksa apakah penyajian kas dan setara kas di neraca dan catatan atas laporan keuangan sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Lalu setelah semua tahap-tahap audit tersebut sudah kita lakukan, yang terakhir yang dapat kita lakukan yaitu membuat kesimpulan di top schedule kas dan setara kas atau di memo tersendiri mengenai kewajiban dari cash on hand dan cash in bank. Itulah tadi presentasi singkat dari saya, semoga dapat dengan mudah dipahami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan tanyakan di portal yang sudah disediakan di Google Classroom. Saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.